geng, perasaan baru kemarin kita ketemu, sekarang udah ketemu lagi. Hehehe, senang sekali melototin kalian hari ini. Gimana? Pada sehat kan semuanya? Jangan lupa angkat jemuran dan kasih makan ikan di belakang dulu ya, gengs. Nah, geng, kali ini kita mau mendongeng lagi, yaitu membongkar kitab suci tertua dan berumur sangat-sangat purba, yang menjadi panutan sang satrio piningit atau sebagian orang menyebutnya Imam Mahdi. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya, seperti biasa, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Pertama, satrio piningit, budak Angon, Imam Mahdi, Mesiah, Ratu Adil adalah bukanlah orang, melainkan sebuah simbol untuk menamai sebuah karakter jiwa yang sudah menunggal dengan Gusti. Kedua, agama asli dan salah dua yang tertua di Nusantara adalah Hindu dan Buddha, sebelum masuknya pengaruh agama lain. Ketiga, Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Kediri, yang saat itu Nusantara masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Oke geng, kita lanjut. Ramalan atau jangka Jayabaya diyakini berasal dari Prabu Jayabaya. Namun, sumber aslinya berasal dari kitab Musarar, karangan Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri. Jangka Jayabaya ini memuat ramalan-ramalan masa depan Pulau Jawa. Ramalan Jayabaya ini adalah karya sastra apokaliptik Jawa yang mengisahkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Namun ada sebuah kutipan Prabu Jayabaya yang menjadi misteri hingga kini, yang kutipannya berbunyi, oleh sebab itu, carilah satria itu yatim piatu. Tak bersanak saudara, sudah lulus Veda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Nah, dari kutipan di atas, Sang Prabu Jayabaya menyebutkan sang satrio adalah orang yang sudah lulus Veda Jawa. Mengapa Sang Prabu menyebutnya kitab Veda Jawa? Apakah satrio piningit beragama Hindu? Apakah satrio piningit beragama selain Hindu? Sebenarnya apa sih Veda Jawa? Apakah sebuah buku? Apakah sebuah kumpulan sastra? Apakah sebuah tulisan? Nah, dari sumber kami, seorang abah-abah yang menjadi tokoh penting saat pendirian Gunung Padang yang ada di Cianjur itu, ia mengatakan, Prabu Jayabaya menyebut Veda Jawa karena saat itu Sang Prabu menganut kepercayaan agama Hindu dan tinggal di Pulau Jawa. Namun, esensi dari ajaran Veda Jawa tetap saja sama dengan kitab suci lainnya. Karena jika Prabu Jayabaya tinggal di Arab, maka pastilah ia mengatakan Al-Quran. Atau jika Prabu Jayabaya tinggal di Yerusalem, pastilah ia mengatakan Injil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa semuanya sama, tapi beda daerah, beda penyebutannya? Karena semua esensi dari kitab suci itu adalah sama, satu dan tunggal, yaitu mencapai mukso, aka manunggal kaulo Gusti, aka tauhid, aka cinta, dan sebutan-sebutan lain yang intinya sama-sama saja. Namun, karena kebetulan Prabu Jayabaya beragama Hindu, maka disebutlah Veda Jawa. Nah, tahukah kamu, Neng? Ucap si Abah kepadaku. Si Abah mengatakan semua penyebutan kitab suci itu sebenarnya berasal dari kitab suci tertua dan paling purba, yang sumbernya tetap saja satu, yaitu Sang Maha Sejati, Sang Maha Tahu. Jadi intinya eta-eta kene cek Abah, artinya ya intinya sama-sama saja. Namun, dikarenakan manusia diciptakan dengan bahasa yang berbeda-beda, maka manusia boleh dan bisa saja merangkum pelajaran dari kitab suci purba itu menjadi rangkuman yang disebut dengan sebagai macam sebutan, ungkap si Abah. Nah, jadi apakah kitab suci purba yang menjadi sumber Veda Jawa, Al-Quran, Injil, dan lain-lain tersebut? Kitab suci purba panutan sang satrio piningit yang dimaksud adalah diri sendiri, atau jika untuk kita adalah diri kita sendiri yang terdiri dari jasad, pikiran,
dan perasaan yang semuanya tersimpan dalam satu wadah atau kitab, yaitu diri sendiri, yang bisa dibaca, dipahami, direnungi oleh diri sendiri, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh diri sendiri. Yang semuanya adalah bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi diri dalam praktek kehidupan sehari-hari untuk mencapai rasa sejati atau diri sejati. Dan tentunya, siapa yang bisa membaca diri dengan tepat? Tentulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Sang Maha Mengetahui atau Sang Maha Kesadaran Murni untuk mempelajari satu persatu apa yang tersimpan di dalam diri sendiri itu. Salah satu contoh pengetahuan yang dianut Sang Satrio Piningit adalah sel organ tubuh, neuron, otak, dan amigdala mental bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lanjut si Abah. Itulah akhir perbincangan kami dengan Abah, yang kami juga gak berani bertanya siapa nama aslinya itu, geng. Nah, dari cerita Abah Gunung Padang itu, kita bisa mengetahui setelah mendapatkan bimbingan oleh gurunya Sang Satrio Piningit untuk berjumpa langsung dengan zat sejati atau kesadaran murni itu sendiri, atau pemilik pengetahuan sejati itu sendiri. Maka, Sang kesadaran murni itulah yang menjadi sumber pengetahuannya, yang menjadi panutannya dalam kehidupan yang dijalaninya. Dan tentu saja, bagi Sang Satrio Piningit, dia yang sudah mengenal Sang kesadaran murni, maka Sang kesadaran murni itulah yang membuatnya bisa membedakan mana pengetahuan diri yang berasal dari kesepakatan para tokoh agama, kata orang, nenek moyang, buku bacaan, sinetron, film dokumenter, dan berita-berita di TV. Dengan yang pengetahuan diri yang memang berasal dari Tuhan langsung atau Sang Pengetahuan Sejati itu sendiri. Yang pada zaman leluhur, semua leluhur Nusantara yang bijak, mereka semua sudah mengetahui diri sendiri yang sejati. Itulah kitab purba yang paling misterius dan menjadi sumber ajaran Weda Jawa itu sendiri. Dan sudah ada sebelum adanya tulisan, suara, penyebutan nama-nama kitab lainnya. Sang Satrio Piningit yang dikatakan lulus Weda Jawa ialah saat dimana Sang Satrio Piningit sudah lulus menemukan rasa sejatinya. Di balik rasa jasad, rasa pikiran, dan rasa perasaan yang ada di dalam dirinya sendiri, yang selama ini sibuk mengombang-ambing hidupnya. Dan akhirnya menjadi pemimpin untuk pemimpin negeri ini. Gitu, geng. Seru ya, geng? Nah, geng, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, untuk kalian biar bisa dengerin dongeng-dongeng seru yang lainnya dari kita, agar kita juga bisa terus semangat membuat konten-konten seru untuk menghibur kalian semua. Makasih, geng. See ya. Yaudah, bye-bye. Yuk.